Amisio tiba di kapal berpasagi dengan mengendarai Corviknight. Begitu dia mendarat, Liko dan yang lainnya langsung menghampirinya. Mereka memastikan apakah ada seseorang yang melihat kedatangannya atau mencurigai pergerakannya. Dengan tenang, Amisio menjawab bahwa semuanya aman-aman saja dan tidak ada masalah di sepanjang perjalanan. Mendengar itu, Liko dan lainnya pun langsung mempersilakannya untuk masuk ke dalam kapal. Setibanya di ruang diskusi, Liko membuka pembicaraan dengan mengucapkan terima kasih kepada Amisio karena bersedia membantu dalam operasi penyelamatan Pokemon Six Heroes. Amisio kemudian menjelaskan bahwa Ember telah memberinya informasi penting jika mereka ingin mengisi tenaga Terapagos sampai penuh dan sekaligus menghapuskan Raquarium, maka mereka membutuhkan 18 Pokemon Tera Type. Sesuai dengan yang tertera di Scarlet Book, jika Terapagos berubah bentuk menjadi Stellar Form, bentuk ketiga yang diaksesnya setelah bentuk normal dan terastal, maka Terapagos bisa menetralkan Raquarium. Ketika Terapagos mencapai bentuk Stellar Form dan menggabungkan kekuatannya dengan Pokemon Six Heroes, ternyata itu masih belum cukup untuk menghapuskan Raquarium. Itu dikarenakan Pokemon Six Heroes masih belum bisa mengisi tenaga Terapagos sampai full power. Lucius dan yang lainnya sudah pernah mencoba hal yang sama ratusan tahun yang lalu. Tapi mereka bahkan tidak mampu menyelesaikan tugas tersebut. Karena itulah keberadaan Pokemon Six Heroes menjadi sangat penting ya guys ya. Mereka dibutuhkan untuk menutup kekurangan jumlah Tera-type Pokemon tersebut. Mendengar hal itu, Charcadet langsung mendekati Cerulege. Sikapnya seolah menunjukkan bahwa ia pun siap jika memang harus menjadi bagian dari 18 Pokemon Tera-type yang dimaksud tadi. Tak lama kemudian, Uruto bertanya apakah Amisio sudah mengetahui lokasi tempat Pokemon Six Heroes disekap. Amisio menjawab bahwa ia telah menugaskan Zirconia untuk menyusup ke dalam markas The Explorer. Dari hasil penyelidikan itu, diketahui bahwa Pokemon Six Heroes dibawa ke markas utama The Explorer dan dijaga dengan sangat ketat. Tentu saja menerobos masuk ke markas tersebut bukan perkara mudah. Akan ada banyak penjaga yang harus mereka hadapi. Namun Amisio melihat adanya peluang ya guys ya. Dia menjelaskan bahwa Spinel saat ini sedang berada di perusahaan Exi, sehingga inilah waktu yang paling tepat untuk menyerang. Terlebih lagi, mereka tidak tahu apakah Pokemon Six Heroes akan segera dipindahkan ke fasilitas lain. Ada satu hal penting yang mereka pelajari saat bertarung melawan Pokemon Six Heroes sebelumnya. Meskipun mereka berada di bawah kendali Strong Spear, Pokemon tersebut tidak pernah bertarung sendirian. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa jauh di dalam hati mereka, Pokemon Six Heroes masih memiliki ikatan dengan Lucius. Artinya masih ada kemungkinan mereka bisa diselamatkan. Namun Amisio juga memperingatkan bahwa jika Strong Spear terus digunakan dalam jangka waktu yang lama, ikatan itu bisa saja hancur sepenuhnya. Karena itulah mereka tidak boleh menunda lagi. Akhirnya keputusan pun diambil ya guys ya. Pokemon Six Heroes harus diselamatkan sekarang juga. Mendengar keputusan tersebut, para Pokemon terlihat sangat bersemangat dan siap bertarung. Sebelum berangkat, Amisio menyarankan agar mereka menyusun strategi terlebih dahulu. Dengan pelajari map markas The Explorer, mereka bisa menentukan jalur masuk dan target masing-masing. Singkat cerita, mereka pun berangkat dengan kapal berpasagi. Dengan kecepatan kapal yang stabil kayak gini guys ya, mereka pasti akan tiba sebelum subuh. Waktu yang sangat ideal untuk melakukan penyusupan. Oreo dan lainnya menyarankan agar anak-anak itu beristirahat dulu, sementara mereka yang akan mengurus sisanya. Murdoch juga berjanji akan menyiapkan bekal untuk perjalanan Liko dan kawan-kawan. Intinya orang-orang dewasa di kapal tersebut mempercayakan misi ini sepenuhnya kepada anak-anak tersebut. Tersebutnya 2 kali ya guys ya. Saat Roy tertidur, Dot masih terjaga. Dia sibuk menyusun rencana detail untuk menembus markas The Explorer. Di sisi lain, Liko memperhatikan Charcadet yang mengenakan Auspicious Armor. Melihat hal itu, Liko merasa Charcadet seolah tidak sabar ingin berevolusi ke bentuk yang lebih sempurna. Namun karena armor itu terlalu berat, Charcadet justru kesulitan bergerak, membuat Liko semakin gemas melihat tingkahnya. Sementara itu, Amisio berdiri di ruang pengawasan, tepatnya di atas kamar Uruto. Keberadaan Amisio tanpa sengaja membuat Uruto terbangun. Uruto lalu mengajak Amisio untuk tidur bersama jikalau dia mau. Tidur bersama lagi. Mendengar ajakan itu, Amisio teringat masa lalunya. Saat pertama kalinya dia datang ke kapal ini dengan tujuan menangkap Liko. Tanpa sadar, Amisio tersenyum kecil, seolah mengakui kesalahannya di masa lalu. Dia berkata bahwa dulu badai begitu mengamuk, tapi sekarang semuanya telah tenang. Uruto menimpali dengan mengatakan bahwa jika ada hari yang cerah, pasti akan ada hari yang mendung juga.
Dari percakapan itu, Amicio akhirnya memahami apa yang sebenarnya dicari Rising Voltaker, yaitu kebebasan. Uruto sebenarnya masih belum sepenuhnya mengerti mengapa Amicio yang merupakan anggota The Explorer bisa diterima di kapal ini. Namun karena Liko dan lainnya mempercaya Amicio, Uruto pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Singkat cerita, Liko dan kawan-kawan akhirnya tiba di depan markas The Explorer. Liko dan Dot bersembunyi di semak-semak yang segera menghubungi Amicio dan Zirconia yang berada di udara. Setelah memastikan semuanya sudah siap, mereka pun mulai serangan. Tanpa ragu, Amicio dan Zirconia langsung turun ke depan pintu masuk markas itu, yang dijaga ketat oleh para penjaga. Meskipun para penjaga menertibkan Strong Spear untuk memperkuat Pokemon mereka tetap tidak mampu menandingi Amicio dan Zirconia. Saat perhatian penjaga teralihkan, Rising Voltaker mulai mendarat di atas atap. Namun begitu Roy, Uruto, dan Kapten Pikachu mendarat, mereka langsung disambut oleh penjaga lain yang sudah menunggu di sana. Ternyata The Explorer telah menyadari bahwa Amicio hanya dijadikan umpan. Mereka pun mengerahkan Pokemon mereka untuk menghadapi Roy dan Uruto. Tanpa ragu juga ya guys ya, Roy dan Uruto langsung melakukan Mega Evolution, mengubah Pokemon mereka menjadi Mega Pokemon. Namun pada kenyataannya, Roy dan Uruto juga hanyalah umpan. Tujuan mereka adalah memberi kesempatan bagi Liko dan Dot yang sejak awal bersembunyi untuk menyelinap masuk melalui jalur bawah. Mereka pun sadar, jika harus berhadapan langsung dengan Spinel yang penuh perhitungan dan strategi, maka setiap langkah harus diperhitungkan dengan sangat matang. Hanya admin The Explorer yang bisa mengakses ruang bawah tanah tempat Pokemon Six Heroes disekap. Namun ada satu pengecualian ya guys ya, yaitu elevator yang bisa digunakan oleh siapapun untuk menuju masuk ke ruangan tersebut. Sayangnya saat itu sistem elevator terlihat sedang sibuk dan belum bisa digunakan. Melihat kondisi tersebut, Dot langsung bergerak dan menggunakan keahliannya untuk menghack sistem agar elevator bisa dibuka secara paksa. Namun sebelum pintu elevator sempat terbuka, keberadaan mereka terlebih dahulu diketahui oleh Indy dan Rubella. Tanpa membuang waktu, Indy dan Rubella langsung beri perintah pada Salamence untuk menyerang dengan flamethrower. Untungnya serangan itu segera ditangkis oleh Charcadet yang tiba-tiba keluar sendiri dari Pokeball, seolah-olah tahu bahwa situasinya sangat berbahaya. Ini adalah pertama kalinya Indy dan Rubella melihat Charcadet. Meskipun begitu, mereka sama sekali tidak tertarik ataupun terkesan. Mereka pun langsung mengaktifkan Strong Spear untuk meningkatkan kekuatan Salamence. Dalam kondisi seperti ini, Charcadet jelas tidak akan mampu mengalahkan Salamence seorang diri. Di saat keadaan semakin terdesak, Amicio akhirnya muncul setelah menyelesaikan tugasnya di luar tadi. Indy dan Rubella langsung menyebutnya sebagai pengkhianat. Namun Amicio menolak tuduhan itu dan mengatakan bahwa selama ini dia hanya meneruskan warisan serta tujuan yang ditinggalkan oleh kakeknya. Selagi Liko dan Amicio menghadapi Indy dan Rubella, Dot harus melanjutkan peretasan sistem keamanan. Di sisi lain, Charcadet dan Cerulean terlihat sudah tidak sabar untuk bertarung bersama. Bahkan Amicio sendiri tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan bekerja sama dengan Liko, yang dulunya merupakan musuh beratnya. Indy dan Rubella mulai serangan dengan memerintahkan Salamence untuk maju, sementara Liko dan Amicio segera menyuruh Pokemon mereka untuk menghindar. Ketika Charcadet hampir terkena serangan, dia langsung berlindung di balik armornya untuk mengurangi dampak serangan tersebut. Cerulean selalu membalas dengan Shadow Claw, namun serangan itu tidak memberikan efek berarti pada Salamence yang berada di bawah pengaruh Aquarium. Justru sebaliknya, Salamence menjadi semakin buas dan kembali menembakkan flamethrower. Liko dengan cepat menyuruh Charcadet untuk menyerap api tersebut agar bisa mengisi ulang energinya. Setelah itu, Charcadet membalas dengan Ember yang berhasil menghit Salamence. Meskipun serangan itu masih belum cukup untuk menjatuhkannya. Di saat yang sama, Cerulean terus menahan serangan tanpa henti, hingga akhirnya dia pun berteguk lutut. Armor Cerulean pun pecah, yang ternyata merupakan kemampuan khususnya untuk menahan damage yang besar. Ketika Cerulean bersiap menyerang balik, Salamence lainnya berhasil menangkis serangan tersebut dan langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Melihat adanya celah, Charcadet menggunakan takedown untuk menjatuhkan Salamence, memanfaatkan armornya untuk mengurangi damage recoil dari serangan tersebut. Namun meskipun sudah menerima banyak serangan, Salamence justru semakin kuat. Indy dan Rubella bahkan mengaktifkan Dragon Dance untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Jika Charcadet dan Cerulean terus menerima serangan seperti ini, cepat atau lambat mereka pasti akan segera tumbang. Menyadari hal itu, Liko dan Amicio memutuskan untuk menggabungkan serangan Charcadet dan Cerulean.
keduanya melakukan combo Ember dan Shadow Claw untuk menyerang Salamence, tetapi hasilnya masih belum cukup untuk mengalahkan Pokemon tersebut. Akhirnya Liko menyuruh Charcadet menggunakan Fire Spin untuk melindungi diri mereka di dalam kobaran api. Teknik ini terbukti sangat efektif sebagai pertahanan. Bahkan Dot sempat terkesima melihat strategi tersebut, sebelum akhirnya kembali fokus pada pekerjaannya. Liko merasa mereka masih bisa bertahan dengan cara ini, namun Indi dan Rubella menyadari adanya celah. Mereka merintahkan Salamence untuk menyerang dari udara. Dari situ terlihat bahwa pusaran api Fire Spin terbuka dari bagian atasnya, memungkinkan Salamence untuk masuk ke dalamnya. Akan tetapi, ternyata inilah yang memang diincar oleh Liko sejak awal. Dengan begitu, Salamence justru terkurung bersama Charcadet dan Cerulean di dalam pusaran api tersebut. Charcadet dan Cerulean kembali melakukan combo Ember dan Shadow Claw, yang menyebabkan pusaran api itu meledak. Pada saat yang sama, Charcadet yang telah menyerap seluruh energi api akhirnya berevolusi menjadi Armarouge. Liko merasa sangat senang sekaligus bangga melihat bentuk sempurna Armarouge di hadapannya. Meskipun Salamence sudah kalah, Indi dan Rubella masih memaksa Pokemon mereka untuk bangkit lagi. Walaupun Liko dan Amisio sudah memperingatkan agar pertarungan ini berakhir, Indi dan Rubella tetap bersikeras untuk melanjutkan. Ketika Salamence kembali mencoba menyerang, Armarouge menggunakan Clear Smoke untuk mengaburkan pandangan lawan. Di saat yang sama, Cerulean menyerang dari belakang dengan Phantom Force. Setelah itu, Cerulean menyalurkan energinya kepada Armarouge. Dengan kekuatan tersebut, Armarouge melancarkan serangan api yang sangat kuat untuk menjatuhkan Salamence. Meski terlihat seperti Ember, serangan itu sebenarnya adalah Armor Cannon, move yang jauh lebih kuat ya guys ya. Liko pun semakin bangga karena Armarouge berhasil mempelajari teknik baru. Akhirnya ada Explorer milih mundur. Liko mengucapkan terima kasih kepada Amisio dan Cerulean karena telah membantu Charcadet mencapai evolusinya. Tak lama kemudian, Dot memberitahukan bahwa pintu elevator akhirnya berhasil dibuka. Dan setelahnya, Roy dan Urto juga tiba setelah berhasil mengalahkan seluruh anak buah The Explorer. Setelah saling memuji, Amisio menghubungi Zirconia, meminta agar mengawasi seluruh gedung, karena mereka akan segera turun ke lantai bawah. Ketika mereka akhirnya sampai di sana, Liko dan kawan-kawan melihat Pokemon Six Heroes yang dikurung di dalam tabung-tabung besar. Namun begitu mereka mendekat, tiba-tiba dinding muncul dan memisahkan mereka satu sama lain. Ternyata semua ini adalah jebakan yang dipasang oleh Spinel. Liko terpisah bersama Onix dan Clavor. Roy terjebak dengan Sanggo dan Galarian Moltres. Dot terpisah bersama dengan Agate dan Arbolipa. Amisio terjebak dengan Indi dan Lapras, sementara Urto harus menghadapi Rubella dan Gogging Fire sendirian. Situasi ini berjalan persis seperti yang telah diperhitungkan oleh Spinel, rencana jahat.